Halo Sobat Otomotif, selamat datang di dunia teknologi dan sains yang luar biasa. Bayangkan, sebuah kapal raksasa di tengah samudra, terapung di atas ombak setinggi rumah. Saat kapal itu berhenti, hanya satu hal yang membuatnya tetap di tempat, sebuah rantai jangkar. Kita jarang memikirkannya, tapi tanpa rantai jangkar, kapal sebesar apapun bisa hanyut begitu saja. Hari ini, kita akan menyelami dunia logam, api, dan kekuatan industri. Melihat bagaimana rantai jangkar kapal diciptakan dari potongan baja mentah hingga menjadi sambungan kuat yang menahan amukan laut. Rantai jangkar kapal bukan sekedar besi panjang yang tersambung. Ia adalah sistem pengaman utama kapal saat berlabuh. Setiap mata rantai harus menahan beban ribuan kilogram, tekanan arus laut, dan hentakan ombak yang tak kenal lelah. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Fungsinya sederhana, menghubungkan kapal dengan jangkar, agar posisi kapal tetap stabil meski dihantam badai. Namun untuk mencapai kekuatan itu, setiap rantai harus dibuat dengan presisi tinggi dan pengujian ekstrim. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu mata rantai yang lemah bisa berarti bencana di tengah samudra. Semua dimulai dari bahan mentah, baja karbon berkualitas tinggi. Jenis baja ini dipilih karena kekuatannya yang luar biasa dan ketahanannya terhadap tekanan ekstrim. Biasanya, bahan datang dalam bentuk batangan baja panjang. Sebelum diproses, setiap batang diperiksa dengan cermat untuk memastikan tidak ada retakan, pori udara, atau cacat yang bisa melemahkan struktur logam. Setiap batang logam akan menjadi bahan dasar untuk beberapa mata rantai besar. Dan disinilah perjalanan pembuatan dimulai. Langkah pertama, pemotongan batang baja. Mesin pemotong raksasa membelah baja menjadi bagian-bagian pendek. Panjangnya tergantung ukuran rantai yang akan dibuat. Potongan itu lalu dipanaskan di tungku besar, mencapai suhu lebih dari 800 derajat Celcius. Logam mulai memerah, panas, bercahaya, dan siap dibentuk. Dalam keadaan lunak, baja diangkat menggunakan penjepit otomatis, lalu dimasukkan ke mesin pembentuk hidrolik. Mesin itu melengkungkan baja menjadi bentuk oval, calon mata rantai. Namun, ujung-ujungnya belum disambung, masih terbuka, seperti huruf C besar, menunggu untuk dipersatukan di tahap berikutnya. Inilah jantung dari pembuatan rantai jangkar. Setiap mata rantai harus menyatu sempurna, tak boleh longgar, tak boleh rapuh. Sebelum disambung, mata rantai yang masih pijar dimasukkan ke mesin las tempa. Kedua ujungnya dipanaskan hingga hampir meleleh. Lalu dengan tekanan ribuan ton, ujung-ujung itu ditekan dan ditempa hingga menyatu menjadi satu logam utuh. Proses ini menghapus garis sambungan. Tak ada celah, tak ada batas. Rantainya kini padat seperti baja murni. Setelah disambung, rantai dibiarkan mendingin perlahan agar struktur kristalnya tetap kuat dan stabil. Proses sederhana, tapi sangat menentukan nasib kapal di lautan. Rantai yang baru dibentuk belum sekuat yang dibutuhkan. Agar benar-benar tangguh, ia harus melewati proses heat treatment, perlakuan panas yang mengubah sifat logam dari dalam. Rantai dimasukkan ke tanur besar dan dipanaskan hingga suhu tinggi. Setelah mencapai titik tertentu, rantai dicelupkan ke dalam minyak pendingin khusus. Perubahan suhu yang ekstrim ini membuat struktur baja menjadi lebih keras, padat, dan tahan terhadap tekanan serta korosi. Namun, proses ini harus sangat presisi. Pendinginan terlalu cepat bisa menyebabkan retakan halus. Terlalu lambat, kekuatannya justru berkurang. Karena itu, setiap pabrikan punya formula suhu dan waktu sendiri. Rahasia industri yang tidak sembarangan dibagikan. Setelah disepuh oleh api dan pendinginan ekstrim, rantai menjalani serangkaian uji kekuatan. Pertama, dilakukan pemeriksaan visual. Teknisi memeriksa permukaan rantai untuk mencari retakan atau cacat kecil. Lalu dilanjut dengan uji tarik, menggunakan mesin hidrolik raksasa
yang menarik rantai hingga mencapai beban puluhan ton. Jika rantai tetap utuh, ia lolos. Jika ada yang retak atau melengkung, seluruh batch bisa ditolak. Beberapa produsen juga menguji rantai dalam simulasi ombak dan tekanan laut nyata. Semuanya untuk memastikan bahwa di dunia nyata, rantai ini mampu bertahan menghadapi kekuatan alam yang sesungguhnya. Rantai jangkar yang lolos uji masih harus menjalani tahap akhir, finishing. Langkah ini berfungsi melindungi baja dari musuh terbesarnya, karat dan air laut. Pertama, rantai dibersihkan menggunakan semprotan pasir tekanan tinggi untuk menghapus kerak dan sisa oksidasi. Setelah itu, dilakukan pelapisan galvanis, yaitu mencelupkan rantai ke cairan seng panas untuk menciptakan lapisan pelindung. Beberapa pabrikan menambahkan cat industri tahan laut agar tampilan rantai lebih bersih dan tahan lama. Hasil akhirnya, permukaan baja tampak mengkilap dan kokoh, siap menantang korosi laut selama bertahun-tahun. Ukuran rantai jangkar ternyata luar biasa besar. Untuk kapal kecil, diameter mata rantainya mungkin hanya 5 cm. Tapi untuk kapal raksasa seperti kapal tanker atau kapal induk, satu mata rantai bisa berdiameter hingga 20 cm dengan berat lebih dari 100 kg. Bayangkan, ratusan mata rantai itu tersambung membentuk satu kesatuan panjang hingga puluhan meter. Total beratnya bisa mencapai belasan ton. Semua demi satu tujuan sederhana, memastikan kapal tetap aman dan tidak hanyut dimanapun berada. Dulu, semua proses ini dilakukan secara manual. Para pandai besi bekerja di bawah panas tungku, menempa baja dengan palu raksasa. Tapi kini, dunia sudah berubah. Teknologi otomasi dan robot industri menggantikan tenaga manusia dalam proses pembentukan, pengelasan, dan pengujian. Namun, sentuhan manusia tetap penting. Inspeksi visual, pengawasan mutu, dan keputusan akhir tetap berada di tangan teknisi berpengalaman. Gabungan antara mesin canggih dan keterampilan manusia inilah yang menjaga rantai jangkar tetap menjadi karya teknik yang luar biasa presisi. Lebih dari sekedar logam, rantai jangkar adalah simbol kekuatan dan kepercayaan. Ia mewakili keteguhan manusia menghadapi alam yang tak kenal kompromi. Setiap mata rantai, setiap sambungan mengandung kerja keras dan ketelitian tinggi. Dan bersama-sama, mereka menjadi satu kesatuan yang kuat, menjaga kapal tetap aman walau ombak menggila. Dari panasnya pabrik hingga dinginnya lautan, rantai jangkar adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati lahir dari ketekunan, presisi, dan dedikasi. Dan itulah proses luar biasa di balik pembuatan rantai jangkar kapal. Sebuah karya rekayasa yang jarang terlihat, tapi memegang peran vital dalam dunia pelayaran modern. Jadi, lain kali kamu melihat kapal besar berlabuh dengan tenang, ingatlah bahwa di bawah permukaan air ada ribuan kilogram baja yang bekerja tanpa henti menjaga kapal tetap kokoh melawan kekuatan laut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah teknologi dan industri menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.